Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang Kristus adalah terang. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Aide bata nama dokon marsinodang hatironi sien hahulomuni. Ibanado patiruhon rohanami. Pabisar parbinotoan disangap ni debata na di bagasan buhini Kristusi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, ternyata kegelapan itu tidak ada. Yang ada hanyalah keadaan tanpa terang, tanpa sumber cahaya. Dimanapun dia, ketika sumber cahaya dipadamkan, maka kegelapan akan hadir. Sebenarnya tidak ada sumber kejahatan, tidak ada sumber hal-hal yang tidak baik. Yang ada hanyalah ketika sumber kebaikan itu dipadamkan. Ketika iman itu dipadamkan, maka kegelapan akan datang, maka hal-hal buruk akan datang. Dan hidup manusia juga seperti itu. Kejahatan itu sebenarnya terjadi ketika tidak ada lagi kebaikan dalam diri seseorang, atau sumber kebaikan itu sudah hilang. Kehadiran Yesus itu digambarkan sebagai terang dalam kegelapan yang membukakan, yang mengusir kegelapan itu sendiri. Sehingga yang membuat manusia itu jahat, yang membuat manusia itu jauh, sebenarnya bukan niat-niat ataupun keberadaan si jahat ataupun sifat-sifat duniawi, tidak. Yang membuat manusia itu jatuh dalam dosa bukan ular yang ada di Taman Eden, bukan. Tetapi ketika manusia itu mengubah hatinya untuk meninggalkan firman Tuhan atau meragukan firman Tuhan, maka disitulah kejahatan itu muncul. Artinya manusia itu diciptakan Tuhan itu penuh dengan kebaikan dan untuk kebaikan. Tetapi ketika kedekatannya terhadap sumber kebaikan itu dibuat jarak atau menjauh, maka disitulah kejahatan muncul. Firman Tuhan berkata tentang Yesus sebagai sumber terang di dalam diri Paulus, itu benar. Bahwa perjumpaan Yesus dengan Paulus membuat
kegelapan yang dalam diri Paulus itu pergi, digantikan dengan terang karena sumber terang itu hadir. Dan dunia yang sudah penuh dengan kegelapan, disitulah Yesus hadir sebagai sumber terang, menggantikan semua perilaku, menggantikan semua cara berpikir. Sehingga yang dulunya manusia itu dikuasai kegelapan ataupun penuh dengan kegelapan, sekarang berubah menjadi terang. Bapak Ibu saudara terkasih, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, ternyata orang yang sudah mengenal Tuhan, hidupnya harus bercahaya atau dalam terang Kristus. Tidak ada istilah aku sudah mengenal Tuhan tetapi aku tidak mau berubah. Aku sudah beribadah tetapi aku tidak mau berubah. Pengenalan kita kepada Tuhan harus membuat diri kita berubah. Ada pertobatan yang nyata dalam diri kita. Sehingga kehadiran orang Kristen juga tidak boleh memperkeruh keadaan. Sesuatu yang sudah baik malah semakin kita rusak. Persekutuan yang sudah baik malah semakin rusak dengan kehadiran kita. Sebaliknya, kemanapun kita berada, maka kita harus memperbaiki sesuatu yang sudah rusak. Ataupun memperbaharui sesuatu yang sudah baik menjadi semakin baik. Karena Yesus hadir untuk terang, untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Bapak Ibu saudara terkasih, pengenalan manusia kepada Tuhan atau iman itu kepada Tuhan tidak bisa dipaksakan. Ternyata itu bermula dari kemauan kita untuk menerima Tuhan itu sendiri. Manusia tidak hadir dengan iman yang 100%, tidak. Dia hadir dengan kebaikannya yang dengan kebersihannya. Tetapi dengan mau menerima, mengakui Yesus sebagai juru selamat, itulah yang membuat kita semakin tahu, semakin percaya, semakin mengenal kuasa Tuhan. Sehingga persoalannya adalah apakah kita sudah menerima Yesus dalam hati kita? Atau Yesus itu masih jauh di sana sebagai sosok yang kita kenal tapi belum kita terima. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, mengapa seseorang masih nyaman dengan perbuatan jahatnya? Salah satunya adalah ketika dia tidak menerima Yesus dalam hatinya. Ketika Kristus belum bercahaya dalam hatinya, ketika hatinya belum terbuka untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, perjumpaan kita kepada Tuhan janganlah perjumpaan yang hanya mengenal saja. Tapi biarlah firman Tuhan itu yang bekerja, yang menerangi hati dan pikiran kita. Maka percayalah kehidupan kita juga akan menjadi sumber terang dimanapun kita berada. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan. Berkati kami Tuhan agar kiranya perjumpaan kami dengan Tuhan menjadi sumber cahaya dalam hati kami. Mengajarkan kami tentang kebaikan, mengubahkan hati kami. Berkati kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.